Kandil lisan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tunassir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatul khubas al-imam Jalaluddin as-Sayyidi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madani wa karamati fid darain amin. Hadis 8759, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma," siapa saja yang berusaha untuk sum'ah. Man sam'a, siapa saja yang berusaha untuk sum'ah. Sum'ah adalah berbuat kebaikan kemudian berusaha mendengarkan pujian dari kebaikan tersebut. Itu sum'ah. Dia melakukan kebaikan diam-diam. Dia tidak memperlihatkan kebaikan yang dilakukan pada orang lain. Cuman setelah kebaikan itu dilakukan, dia tunggu informasi apa komentar orang tentang kebaikan itu, dan dia menikmati komentar-komentar positif yang tersebar setelah diperbuat kebaikan. Ini disebut dengan sum'ah. Nah, orang yang berusaha untuk itu, sama Allahu bih, itu melakukan sum'ah atau mengabulkan sum'ahnya oleh Allah bihi, dengan orang tersebut. Wa man ra'a, siapa saja yang berusaha berbuat riya, alhamdulillah ya dikuasirwakum. Wa man ra'a, siapa saja yang berusaha berbuat riya, melakukan kebaikan supaya dilihat oleh orang lain, ra'allahu bih, itu maka membuat riya oleh Allah dengannya orang tersebut. Artinya kalau dia berusaha riya, dia akan mencapai riya tersebut. Yang berusaha untuk sum'ah, Allah akan kabulkan dan dia akan mencapai sum'ah tersebut. Menghindar daripada sum'ah, menghindar pada riya jauh lebih mudah daripada menghindar daripada sum'ah. Sepertinya orang-orang sum'ah ini orang-orang ikhlas, karena dia berbuat tidak pernah memperlihatkan pada orang lain. Hanya saja dia menikmati ucapan-ucapan pujian setelah kebaikan itu ada. Nah, man samma Madinah, siapa saja yang menyebut, siapa saja yang memberi nama kota Madinah dengan Yasrib, yang artinya adalah tempat yang tandus, tempat yang jelek, tempat bekas diturunkan azab, kemana Yathrib, falyastaghfirullah, maka hendaklah dia istighfar, memuji, maka hendaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia taubat. Madinah itu adalah negeri yang baik,
Madinah itu adalah negeri yang baik, sehingga disebut dengan Thayyibah, negeri yang sangat banyak kebaikannya. Hadis sahih. Yathrib adalah nama Madinah sebelum datangnya Nabi. Yathrib nama Madinah sebelum datang Islam. Setelah kedatangan Nabi dan Islam, Yathrib berubah menjadi Munawwarah. Yathrib menjadi Madinah Thayyibah. Maka siapa saja yang masih menyebut kota Madinah dengan nama lamanya, maka dia mesti istighfar. Artinya, kalau perlu istighfar menyebut nama sebuah negeri dengan nama yang tidak baik, berarti begitu pentingnya sebuah nama, sehingga salah menyebut nama perlu diistighfari. Hal ini juga berlaku dalam hadis yang dibacakan kemarin. Orang yang memanggil saudaranya dengan nama yang tidak dia sukainya, dia dianggap telah maksiat. Berarti menyebut nama tempat dengan nama yang tidak cocok, menyebut nama orang dengan nama yang tidak disukai, berarti perbuatan maksiat. Hadis sahih. Man saha fi salatihi, siapa saja yang kelupaan ia di dalam ibadah salatnya. Siapa saja yang kelupaan ia di dalam ibadah salatnya, fi salasin, apakah salatnya sudah 3 rakaat, atau arba'in, atau 4 rakaat, fal yutimma, maka hendaklah dia menyempurnakannya. Fa inna ziyadata khairum minan nuqsan, sesungguhnya kelebihan itu lebih baik daripada kurang. Sesungguhnya kelebihan berlebih dari rakaat yang sesungguhnya itu lebih baik daripada kurang. Hadis ini dhaif, tapi makna hadis ini lebih jelas dalam riwayat yang lain yang berbunyi man syakka fi salati as-salat salatan arba'an, siapa saja yang salat lalu dia ragu apakah salat yang dikerjakan 3 rakaat atau sudah 4, maka Nabi katakan hendaklah dia mengambil jumlah yang paling sedikit. Dari 3 dan 4 dianggap 3 tambah 1 rakaat. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Hendaklah dia sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Kalau sekiranya rakaatnya tadi itu ganjil, maka sujud sahwi akan menggenakannya. Kalau rakaatnya pas, maka sujud sahwi akan menghinakan syaitan. Nah, ragu 1 dan 2 anggap 1, ragu 2 dan 3 anggap 2, ragu 3 dan 4 anggap 3. Yang penting dianggap yang paling sedikit, kemudian ditambah seperti rakaat yang sholat kita kerjakan. Kalau kita sebagai imam lalu makmum tidak meyakininya atau justru yakin rakaatnya sudah cukup, sehingga makmum menegur dengan subhanallah, subhanallah. Kalau subhanallah itu tidak mengingatkan kita kepada jumlah rakaat yang sebenarnya, artinya ketika ditegur kita masih ragu, maka tidak boleh duduk, wajib melanjutkan menambah. Tapi dengan teguran subhanallah kita yakin bahwasanya, kita sadar bahwasanya rakaat yang kita lakukan adalah sudah cukup, maka kita wajib duduk. Ini bagi imam. Bukan berarti subhanallah wajib duduk, tidak. Ketika mau membaca subhanallah tidak wajib duduk. Kita duduk kalau kita sudah sadar dengan jumlah rakaat. Kalau masih ragu wajib menambah. Bagi makmum yang ragu, dia akan menambah bersama imam.
bagi makmum yang yakin, dia wajib duduk, tidak boleh menambah. Wajib duduk, tidak boleh menambah. Dia boleh melakukan dua pilihan. Satu, baca tasawuf awal, kemudian mufaraqah pada imam dulu salam. Yang kedua, yang terbaik adalah dia tunggu imamnya membaca tasawuf dan salam bersama imam. Atau imamnya sujud, dia akan sujud bersama imam. Kalau imam tidak sujud, dia tetap sunnah sujud. Kalau imam tidak sujud, dia tetap sunnah sujud. Ketika imam sujud, dia wajib sujud. Cuma sujud batal sholat. Kali sujud yang satu rakaat, sujud sekali, kemudian penyebabnya tidak jelas. Nah, ulang lagi babnya. Sujudnya sekali, penyebabnya tidak jelas, kemudian sujudnya sebelum tasawuf, itu wajib diikuti. Jadi sujud sahwi dikerjakan setelah selesai membaca tasawuf. Nah, ketika imam salam, kaki diturunkan. Ketika imam salam dan kita juga salam, lalu imam kembali sujud sahwi, maka makmum wajib kembali sujud sahwi. Ketika makmum tidak ikut sujud sahwi bersama imam, maka sholat makmum batal. Dan setelah mengulang sujud sahwi, maka salam wajib diulang kembali. Itu beberapa aturan dalam sujud sahwi. Disebutnya Nabi SAW bersabda, "Man sawwada," siapa saja sawwada, arti dasarnya menghitamkan ia, maksudnya adalah memperbanyak. Sawwada memperbanyak karena jumlah yang banyak dilihat dari jauh itu nampaknya hitam, sehingga pasukan digunakan bahasa Arabnya sawadun azim, artinya pasukan yang besar. Kenapa hitam itu disebut dengan pasukan? Karena kalau jumlah pasukan yang besar terlihat dari jauh, itu yang lihat cuma tumpukan hitam. Jadi sawada di sini memperbanyak. Siapa saja yang memperbanyak ma'a qaumin, bersama kaum, bahwa minhum, maka dia seseorang itu bagian dari mereka kaum. Ada satu komplek perumahan, isinya di sana muslim yang soleh, lalu dia pindah ke situ untuk tinggal, berarti dia termasuk muslim yang soleh. Bahwa minhum. Ada satu tempat tinggal di sana perumahan orang-orang yang maksiat kepada Allah, dan sengaja dia tinggal di sana karena itu adalah lokasi yang banyak maksiatnya, maka dia bagian daripada orang yang maksiat tersebut. Kalau dia tinggal di satu tempat karena di sana adalah orang-orang kafir semuanya, dan dia masuk ke sana sebagai muslim, maka dia dianggap bagian dari orang kafir tersebut. Sawada ma'akum, yang membanyakkan satu kelompok, dia bagian dari kelompok tersebut. Marrawwa musliman, siapa saja yang menakut-nakuti ia, siapa saja yang menimbulkan rasa takut ia akan seorang muslim, liridha sultan, karena ingin mencari kerelaan pemimpin, ji'a bihi yawmal qiyamati ma'ah, niscaya didatangkan dengannya orang tersebut pada hari kiamat bersama pemimpin itu. Ditafsirkan oleh Imam Abdul Rauf ke neraka. Nah, tangan kanan pemimpin, pesuruh pemimpin zalim yang menakut-nakuti rakyat, mengancam rakyat demi mencari kerelaan pemimpin, maka orang itu akan dikumpulkan bersama pemimpin yang zalim itu ke neraka. Man syara syaibatan fil Islam, siapa saja yang tumbuh uban, man syaba,
syaibatan, siapa saja yang tumbuh uban dia akan satu lembar uban. Tak itu disebut tamar syaibatan, satu lembar. Fil Islami, di dalam Islam. Fil Islami, di dalam Islam. Kanat, itu ada ia satu lembar uban. Lahu, baginya orang tersebut, nurai yaumal qiyamah, cahaya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i dari Sanad Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu. Satu lembar uban, satu cahaya. Dua lembar, dua cahaya. 10 lembar, 10 cahaya. Berubah semuanya terang cahayanya. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang sudah tumbuh ubannya di dalam Islam. Nah, riwayat yang lain Nabi bersabda, la tabtamis syaibah, jangan kamu cabut akan uban, karena uban itu adalah cahaya pada hari kiamat. Jangankan pada hari kiamat, hari ini saja bercahaya uban terlihat. Nah, datang melihat. Tapi dalam Islam, kalau dia tumbuh uban dalam kafir nggak ada nilainya. Jadi uban itu bernilai ketika dia sudah muslim. Man syaba syaibatan fil Islam, siapa saja yang tumbuh uban dia akan selembar uban di dalam Islam. Kanat lahu nur, ada dia uban baginya seorang tu cahaya. Sama yang tadi, cuma di sini ada penambah redaksi, malam yughayyirha, selama dia tidak merubah akalnya uban. Selama dia tidak merubah, maksudnya mewarnai akalnya uban. Ini hadis am. Hadis am ini ditaksis dengan hadis Nabi yang berbunyi, ketika Nabi sabdakan, warnai olehmu akan uban dengan warna kuning, warnai oleh kalian dengan warna merah. Artinya, selama dia tidak merubah warna ubannya dengan warna selain merah dan kuning. Maka hadis yang kita baca minggu lalu, itu larangan mewarnai uban dengan warna hitam. Jadi malam yughayyirha itu maknanya tidak dirubah warna ubannya dengan warna hitam. Merubah dengan warna kuning dan merah itu hukumnya sunnah. Ketika Sayyidina Abu Quhafa, orang tua pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru memeluk Islam, Nabi perintahkan untuk mewarnai warna ubannya. Man syaddada sultanahu, siapa saja yang mengokohkan dia, memperkuat dia akan kekuasaannya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia perkuat kekuasaannya dengan berbohong, dengan kezaliman, dengan kekerasan, dengan fitnah dan sebagainya, itu menghinakan, melemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaidahu, akan tipu dayanya seseorang pada hari kiamat. Man syaribal khamra fid dunya, siapa saja yang minum khamar di dunia, summa lam yatub minha, kemudian dia tidak bertaubat darinya minum khamar, hurima, itu diharamkan, dicegah akan ia seseorang akannya khamar di akhirat kelak. Artinya dia tidak akan dapat minum khamar di akhirat. Itu bahasa biasa. Artinya dia tidak masuk surga, karena khamar di akhirat hanya disediakan di surga. Kalau dia tidak diizinkan untuk meminum khamar, berarti dia
tidak diizinkan masuk surga. Man syaribal khamra, siapa saja yang minum ia akan khamar, ata aqshana yawmal qiyamah, niscaya dia akan datang keadaan kehausan pada hari kiamat. Man syariba khamran, siapa saja yang minum ia akan khamar, kharaja nurul iman min jawfihi, itu keluar cahaya iman daripada rongganya, keluar cahaya iman daripada rongganya. Man syariba muskiran, siapa saja yang meminum ia akan minuman memabukkan, makan apa saja ada ini, apakah khamar, apakah bensin campur solar, apakah spiritus, nah yang penting memabukkan. Lam yaqbalillahu lahu, itu tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya seseorang akan sholat selama 40 hari. Ada 5 hadis, 4 hadis ancaman minum khamr. Kalau tidak sempat bertobat, tidak masuk surga. Dikumpulkan di akhirat dalam keadaan kehausan. Di dunia akan keluar cahaya iman daripada rongganya, tinggal kampas imannya saja, iman yang tidak bercahaya. Jadi di muka dia itu tidak kelihatan cahaya iman. Kemudian sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah kalaupun dia sholat. Man syariba basqatan min khamrin, siapa saja yang meminum ia satu teguk, syai'an qalilan, sesuatu yang sedikit. Basqah itu bukan basko ya, tapi basqah itu maknanya air liur, air ludah, busok, sesuatu yang kita ludahkan. Tapi kalau kita meludah, mendahak, buang dahak, buang kahak, itu jumlahnya kan gak banyak. Nah itu namanya basqah, syai' qalil. Nah, kadang buat kedai basqah, boleh, tapi basqahnya air ludah. Nah kalau basqah basih kotor, maka mau fa'ajliduhu samani, cambuk oleh kalian akannya 80 kali. Fa'ajliduhu, cambuk oleh kalian akannya orang yang minum khamar walaupun satu seukuran dahak, samanina akan 80 kali cambuk. Man syahida alla ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa saja yang bersaksi ia bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, itu pasti masuk surga. Ulama tafsirkan harus dengan rangkaian kalimat Muhammadur Rasulullah. Mana hadis ini adalah orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun itu 1 kali, tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah zakat, melakukan maksiat, tidak pernah bertangan, hanya 1 saja kebaikannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini pasti masuk surga. Pasti masuk, bukan langsung masuk. Kalaupun dia orang yang terakhir masuk surga, dia tetap akan mendapatkan fasilitas surga 10 kali lipat daripada luas dunia ini. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, siapa saja yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah
Tiada zat yang berhajat kepada zat lain dan berhajat kepadanya seluruh zat yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, itu mengharamkan oleh Allah di atasnya seseorang akan neraka. Man syahida syahadatan, siapa saja yang memberikan kesaksian dia akan satu kesaksian. Man syahida, siapa saja memberikan kesaksian dia syahadatan akan satu kesaksian, yustabahu biha, yang diambil dengannya kesaksian akan harta seorang muslim karena pembelaannya, karena kemampuannya menjadi pengacara, akhirnya harta seorang muslim jatuh ke tangan orang lain. Au yasfiku biha daman, atau menumpahkan dia dengannya kesaksian akan darah, faqad aujaba an-nar, maka sungguh ia telah mewajibkan akan masuk neraka. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahara sayfahu, siapa saja yang menghunuskan ia akan pedangnya. Maksudnya berangkat di jalan Allah, keluarkan pedang dari sarungnya, terjun ke medan tempur, summa wada'ahu, kemudian dia meletakkan akannya pedang, dia sarungkan pedangnya, dia letakkan pedangnya, dia tidak bergerak di medan jihad, akhirnya dia terbunuh, pada mahu hadar, maka darahnya sia-sia. Darahnya sia-sia. Ternyata perjuangan itu tidak dinilai dari awal. Perjuangan itu tidak dinilai di tengah. Perjuangan dinilai di akhirnya. Dia sudah berjuang, sudah berangkat di medan tempur, sudah pergi dia. Sesampai di medan perang sudah masuk ke kancah perang. Setelah masuk di kancah peperangan, sudah dibuka pedangnya, sudah dia gunakan, tapi sempat dia menghentikan penggunaan pedangnya ke kepala. Kemudian dia sempat menghentikan penggunaan pedangnya sehingga dia terbunuh, maka pengorbanannya sia-sia. Nah, sehingga Nabi katakan, al-ibratu bil khawatim, hitungan seseorang itu di penutup. Tidak masalah bagaimana dia dulu, tidak peduli apa latar belakangnya dulu, apakah pembunuh, apakah perampok, apakah pemabuk, yang jelas akhirnya bagaimana. Bukan seperti bersiswa yang awalnya baik tapi diakhiri dengan su'ul khatimah. Nah, al-ibratu bil khawatim. Sehingga dalam doa yang panjatkan, waj'al khaira ayyamina yawma nalqa fi, waj'al khaira a'malina khawatimah. Kami mengharap dari yang terbaik amal yang kami buat itu yang paling penutupnya. Nah, kami berharap wahai Allah, yang terbaik amal kebaikan yang kami buat itu letakkan di penutupnya, di penghujungnya, sehingga meninggal ada di puncak amal, sehingga istiqomah itu berat. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang puasa, dia akan puasa Ramadan dan beriman dan mencari pahala,
mengharapkan pahala, memang betul-betul dicari. Bukan puasa lewat puasa begitu saja, tapi betul-betul mencari. Nah, kalau mencari itu usaha yang maksimal. Kira-kira apa yang dilakukan Nabi ketika bangun sahur, apa yang dilakukan Nabi ketika sholat malam, apa yang dibaca oleh Nabi, bagaimana sahurnya, dengan apa sahurnya, kapan sahurnya, dengan apa berbukanya, kapan berbukanya, bersama siapa berbukanya, di mana berbukanya. Semua sisi-sisi yang kecil dalam kehidupan sepanjang puasa itu dicari pahala yang besar ada di mana. Itu mana waktu sabar. Tapi kalau puasa cuma sekadar puasa, bangun sahur kapan dia mau, makan sahur dan apa saja dia mau, kemudian siang hari dia puasa lewat begitu saja, tidak pernah mencari apa yang dilakukan oleh Nabi saat pagi harinya, saat zuhur harinya, saat sore harinya, kemudian ketika berbuka bagaimana sholat dan tarawihnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia tidak mencari, dia sama sekali tidak mencari. Bahkan ada yang buka puasa selesai minum air, cari rokok pertama sekali. Nah, maka nggak perlu yang dia merokok. Nah, kalau itu model puasa yang ditampilkan, maka dia tidak mendapatkan janji yang dijanjikan di akhir hadis ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu diampuni baginya seseorang, itu diampuni baginya seseorang akan apa saja yang telah terdahulu dari dosanya. Ini dengan redaksi bina majhul, di bawah dengan redaksi bina ma'ruf. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa saja yang berpuasa dia akan Ramadan akan beriman dan akan mencari pahala, itu mengampuni oleh Allah baginya seseorang ma taqaddama, apa saja yang telah terdahulu ia dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa saja yang tertakhir. Dengan menambahkan kalimat wa ma ta'akhkhara dan menggunakan redaksi bina ma'ruf, maka riwayatnya dhaif. Tapi menggunakan bina majhul, riwayatnya sahih. Terdapat dalam kitab Sittah, Sahih Bukhari dan Muslim dan Sunan. Man shoma Ramadan, siapa saja yang puasa ia akan Ramadan, wa asbahu, dan dia mengiringi akannya puasa Ramadan sitta min Syawal, akan 6 hari dari bulan Syawal, karena kasomid dahar, itu ada ya seseorang seperti puasa sepanjang tahun. Hadis sahih, seperti puasa sepanjang tahun. Hitungan hadis ini ada dalam riwayat yang lain. Nabi katakan puasa sebulan Ramadan yaitu 30 hari, dikali 10 hasilnya 300, kemudian ditambah 6 hari bulan Syawal dikali 10 hasilnya 60, berarti dia telah berpuasa 360 hari. Di sini perhitungannya kasomid dahar. Jadi puasa Arafah, puasa Muharram, kalau puasa Muharram, puasa nisfu Sya'ban, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, itu semuanya sudah bonus. Ketika dia sudah melakukan puasa Ramadan secara total, tambah 6 hari di bulan Syawal. Dianjurkan untuk berturut-turut, dan tidak diwajibkan. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadan, siapa saja yang puasa ia akan bulan Ramadan, wa sittan min Syawal, dan 6 hari di bulan Syawal. Jangan mengantuk pagi-pagi. Ayam tidak mengantuk pagi-pagi,
kucing juga sudah berlari pagi-pagi, cacing juga sudah tidak tidur lagi pagi. Kalah sama kucing, sama cacing, minta kipas. Man shoma Ramadan, siapa saja yang puasa di akhir Ramadan, wasitan min Syawal, dan 6 hari di bulan Syawal, dan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu dan Kamis, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nomor 2. Jazakumullah khair wa zawwadakumullah bikum. Yang puasa Ramadan tambah 6 bulan Syawal tambah hari Rabu dan Kamis, berarti puasa Syawalnya jadinya 6. Jadi berapa hari? 6 bulan Syawal tambah hari Rabunya tambah hari Kamisnya, maka dia masuk surga. Masuk surga, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Nggak ada reaksi. Lepas ini satu orang akan ada donatur bagi selesai pengajian yang duha akan dapat 1 juta. Betul ini 1 juta. Jadi dengan bahasa 1 juta dia masuk surga, itu kesannya lebih kuat 1 juta pada masuk surga. Mana kira-kira melempar uang 100 juta langsung gak ngantuk 3 hari. Nah, jangan sampai ketika mendengar bahasa masuk surga responnya dikit, kayak cuma dijanjikan semangkuk nasi. Ketika dengar bahasa masuk surga, itu respon harus kuat. Walaupun tidak nampak di luar, tapi dalam hati itu menggubu-gubu. Nah, seperti detik-detik orang mau akad nikah. Itu bahasa dakhala jannah. Berarti nur hadis itu masuk dalam hatinya. Tapi kalau dengar bahasa masuk surga santai cuek saja, tersumbat telinga dan telinga pun tak menembus ke dalam, itu tidak ada penghargaan kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Sama dengan seseorang diberikan hadiah, karena antum sudah berhasil, saya akan berikan antum sebuah penghargaan yang setinggi-tingginya. Nah, inilah pemberian dari kami pihak yang berwenang, yaitu sebuah tiket untuk keliling dunia. Kemudian ada 1 rumah ukuran tipe 360 dan tipe 70, tipe 360. Nah, di kawasan termahal di Kota Padang. Kemudian dapat 3 buah mobil mewah. Kemudian alhamdulillah, terima kasih Pak. Itu nggak jadi kasih hadiah, kalau cuma responnya terima kasih Pak. Karena akhirnya kata dia hadiah saya cabut karena respon anda nggak baik. Begitu. Itu yang dimaksudkan belajar hadis. Bukan belajar hadis, saya sudah tahu terjemahannya, sudah tahu maknanya, saya sudah mengerti hadis itu, sudah sering saya sampaikan. Tapi ketika baca hadis kesannya tidak ada kata mati, itu bukan belajar hadis, itu pandai baca doang. Nur hadis tidak masuk dalam hatinya. Bisyarah yang diinginkan oleh Nabi itu tidak menjadi bisyarah dalam hatinya. Itu santai saja. Berita masuk surga itu seperti biasa, berita biasa-biasa saja. Nah, kayak masalah satu ayat. Kalau antum sudah belajar tafaqquh, sudah belajar alim selama 3 tahun, sudah tahu mana hadis itu. Masalah satu ayat, siapa saja yang berpuasa 3 hari,
min kulli syahar, dari setiap bulan, faqad shama dahra kullah, maka sungguh dia telah berpuasa setahun sepanjang tahun. Belajar bahasa Arab dasar pun sudah bisa menerjemahkan, karena tidak ada kalimat yang sulit. Tapi ini bukan bahasa Arab, ini bahasa nubuwah. Bahasa nubuwah keluar pada lidah baginda Rasul. Lidah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nah, kesan dari bahasa ini yang penting di dalam hati, bukan terjemahannya, bukan kemampuan untuk mensarahnya. Untuk masalah penting juga, tapi yang terpenting adalah nur daripada sabda baginda Rasul itu bisa memberi kesan kepada kehidupannya. Sama dia menonton film sampai dia menangis, berarti berhasil itu tukang buat filmnya. Tapi dibuat film hantu melawan ketawa, itu berarti gagal sutradaranya. Nah, man shoma yawman, siapa saja yang berpuasa ia akan satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, puasa sambil perang. Fi sabilillah di sini makna khas, yaitu angkat senjata, berperang melawan musuh. Bukan fi sabilillah makna umum, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah, orang mencari nafkah fi sabilillah. Bukan makna fi sabilillah secara umum, tapi fi sabilillah makna khas, berpuasa satu hari ketika berada di medan jihad. Ba'adallahu wajhahu, itu menjauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mukanya seseorang jauh dari neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun. 70 tahun maksudnya adalah 70 tahun perjalanan. Kalau 70 tahun jalan kaki saja itu sudah lumayan jauh, apalagi 70 tahun perjalanan berkendaraan. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauma Arafah, siapa saja yang puasa ia pada hari Arafah. Siapa saja yang puasa ia pada hari Arafah, ghafarallahu lahu sanatain, itu mengampuni oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang sanatain, dosa 2 tahun, sanatan amamahu, 1 tahun di depannya, artinya 1 tahun sebelumnya, wasanatan khalfahu, dan 1 tahun setelahnya. Hadis sahih. Lihat hati antum apa yang ada. Setelah dengar hadis ini, apa yang ada dalam hati? Saya tidak akan pernah tinggalkan Arafah. Nah, saya akan selalu menjaga puasa Arafah. Kalau ada Arafah, saya akan puasa Arafah. Itu respon hati. Itu berarti menerima ajakan baginda Rasul. Dan sampai lahirnya kita itu zahir muslim, tapi hatinya kita itu seperti hati orang kafir Quraisy ketika mendengar ajakan dan dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada kafir Quraisy, mereka menantang, mereka tidak terima, mereka tidak yakin, mereka tidak minat. Nah, ketika kita mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hati kita tidak punya respon untuk ingin melakukannya, untuk niat mengamalkannya, berarti hatinya belum Islam.
baru saja penampilannya yang Islam. Yang Muslim itu adalah sami'na wa ata'na. Dia para sahabat radhiyallahu ta'ala berusaha menjadi orang yang pertama sekali mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Sehingga Sayyidina Abu Burdah radhiyallahu ta'ala beliau menyembelih hewan korbannya sebelum berangkat sholat Id. Abu Burdah. Nah, ketika sesi sholat ini Nabi bersabda, siapa yang sholat kami yang ini dan menyembelih hewan korbannya, maka hewan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta Sayyidina Abu Burdah, ya Rasulullah, saya sudah sembelih hewan korban saya dari pagi. Saya pengen yang pertama sekali untuk hewan korban saya dimakan oleh orang lain. Apa kata Nabi? Korban kamu tidak sah. Zakatul laha, itu adalah kambing berdaging, bukan kambing korban. Maka kata Sayyidina Abu Burdah, ya Rasulullah, saya punya anak kambing yang lebih mahal daripada kambing yang tadi saya sembelih. Apakah cukup untuk saya korbankan? Nabi bersabda, anak kambing itu cukup untuk kamu, tapi tidak untuk yang lain. Kenapa beliau salah sendiri? Kenapa beliau sendiri pagi-pagi sebelum berangkat sholat ini? Karena pengen menjadi orang pertama sekali mengamalkan daripada kurban. Sekarang hadis kita baca, Nabi katakan yang puasa Arafah yang puasa satu hari Arafah, dia akan mendapatkan pengampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Respon hati saat puasa Arafah. Nah, kalau tidak ada respon hati ketika hadis dibaca, berarti hatinya belum muslim. Baru luarnya saja yang Islam, hatinya belum tunduk dengan sabda Rasul sehingga tidak ada bina. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Man shoma yawman, siapa yang puasa dia satu hari dari bulan Muharram, falahu, maka baginya seseorang bikulli yawmin, dengan setiap hari, salasuna sana, 30 kebaikan. Hari yang lain satu hari 10 kebaikan. Tapi kalau untuk bulan Muharram satu hari 30 kebaikan. Kenapa dibedakan? Karena Nabi pernah riwayatkan sebuah hadis, Syahrullahil Muharram, Syahrullahil Muharram. Jadi satu-satunya bulan yang dinisbahkan ke nama Allah adalah bulan Muharram. Syahrullah Muharram. Ramadan tidak dikatakan Syahrullah, Sya'ban tidak dikatakan Syahrullah, Syawal tidak dikatakan Syahrullah. Yang dikatakan Syahrullah bulan Muharram. Sehingga nilai puasa sunat di bulan Muharram itu 3 kali lipat nilai puasa lain. Hari lain puasa satu hari nilai 10, hari ini bulan Muharram di satu hari nilainya 30 kebaikan. Bismillah. Man shoma yawman tatawu'an, siapa saja yang puasa ia satu hari. Man shoma yawman, siapa saja yang puasa ia satu hari tatawu'an, sebagai amalan sunnah, sebagai puasa tatawu, lam yattali' alaihi ahadun, tidak ada yang tahu atasnya puasa oleh siapapun. Tidak ada yang tahu di atasnya puasa oleh siapapun. Nah, dia tidak minta uang untuk sahur dan ngantuk. Dia tidak minta uang untuk berbuka. Dia tidak kasih tahu sama kawannya dia tidak puasa. Bagaimana dia buat? Sarapan pagi dia tidak ada, dibilang untuk makan dulu. Nah, saya nanti makan.
makan siang secara restoran, makan malam baru dia makan, sehingga tidak ada satupun yang tahu dia puasa. Apa ganjaran pahalanya? Lam yardallahu lahu bisawabin dunal jannah. Tidak ridha oleh Allah, tidak rela oleh Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang dengan memberikan pahala selain daripada surga. Nah, selain daripada surga. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma abad fala shoma wala afṭara." Siapa saja yang berpuasa ia akan selama-lamanya. Maksudnya puasa setiap hari seumur hidup, itu namanya shaumul abad. Ada nama shaumud dahar, puasa setahunan, sepanjang tahun puasa kecuali 5 hari Syawal, mulai dari Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik. Selain itu dia puasa, itu namanya shaumud dahar. Kalau shaumul abad, tahun ini puasa setahunan, besok puasa setiap hari selama dia hidup di dunia. Siang hari dia selalu puasa sejak dia mampu berpuasa. Pada shoma, maka dia tidak dianggap puasa, wala afṭara, dan dia tidak berbuka. Maksudnya puasanya tidak dinilai pahala, bukanya juga tidak dinilai pahala oleh Allah. Maka puasa akad itu tidak disunahkan. Bahkan puasa dahar tidaklah puasa terbaik. Puasa terbaik ada pada puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kecuali mungkin bagi orang-orang tertentu itu mungkin disunahkan puasa dahar. Nah, ketika dia dalam kondisi mengatasi syahwatnya. Puasa Senin Kamis enggak mempan, puasa sebulan enggak mempan, puasa 2 bulan enggak mempan, puasa dahar pun itu reda-reda dikit. Nah, itu berarti sunnah puasa dahar. Syahwatnya tingkat tinggi. Tapi kalau sekiranya normal-normal saja, maka tidak dianjurkan puasa dahar. Man shoma salasata ayyam, siapa yang puasa ia 3 hari min syahrin haram, dari bulan haram. Bulan haram ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Mudhar. Siapa saja yang puasa ia 3 hari dari bulan haram, 3 harinya tepatnya pada hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, kutiba lahu ibadatul sanatain, itu ditulis baginya seseorang ibadah 2 tahun. Ditulis baginya seseorang ibadah 2 tahun. Hadis hasan. Man shoma yawman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang puasa ia 1 hari, siapa saja yang puasa dia 1 hari, lam yahrikhu, dia tidak merobek akannya puasa, dia tidak merusak akannya puasa. Itu kutiba lahu asru hasanat, ditulis baginya seseorang 10 kebaikan. Ditulis baginya seseorang 10 kebaikan. Apa maksud tidak merobeknya? Riwayat lain menceritakan puasa itu adalah benteng. Selama dia tidak merobeknya, selama dia tidak memecahkannya, maksudnya tidak merusak puasanya dengan hal-hal yang diharamkan, seperti riba, berbuka dengan yang haram,
sahur dengan yang haram, melakukan perbuatan-perbuatan haram lainnya yang merusak nilai puasa. Itu maksud merobek. Nah, maka perlu belajar agama untuk meningkatkan kualitas puasa setiap tahun. Jangan sampai nilai atau kualitas puasa yang kita lakukan tidak ada perbedaan dari dulu sampai kita puasa sekarang. Harusnya kelas setiap tahun, puasanya harus naik kelas setiap tahun. Dan seperti puasa kelas 5 SD, kelas 6, yang penting gak makan, gak minum sudah. Nah, masuk 1 SMP, masuk 1 SMA, sudah belajar Quran, sudah belajar hadis, sudah belajar kitab. Kitab bukan hanya untuk dipelajari. Nah, nilai seseorang dengan kitab-kitab yang dia pelajari bukan dia pandai baca saja atau dia bisa mengajarkannya. Itu hanya nilai zahir saja. Yang beruntung di dalam taklim kitab itu adalah orang yang menyesuaikan amal dengan kitab yang dia pelajari. Kalau setiap manusia tidak pernah berusaha untuk memperbaiki nilai amalnya, terutama puasa, tidak pernah mengkaji apakah puasa saat tahun kemarin bagaimana kualitasnya, apa yang kurang dari puasa yang sebuah kemarin, di mana sisi kekurangannya. Kalau dia tidak pernah berpikir untuk hal-hal seperti itu, dia tidak akan pernah menemukan peningkatan di dalam ibadah rohaniahnya. Dia berjalan di tempat. Casing boleh tua, tapi softwarenya tetap seperti itu. Meskipun tim satu. Nah, begitu juga ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, zikir juga termasuk. Ketika antum baru saja belajar baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya sekedar goyangan kepala, kemudian belajar 2 tahun masih sama, belajar 3 tahun masih sama, belajar 4 tahun tidak ada peningkatan, itu pembelajaran yang dipakai, pembelajaran yang dilakukan itu tidak ada nilai berarti. Karena sama saja zikirnya, hanya sekedar membaca la ilaha illallah. Artinya dengan zikir yang dia baca tidak ada sangkut paut sama sekali. Ketika antum belajar sholat Allahu Akbar, kemudian setahun tetap belajar sholatnya sama, 2 tahun belajar agama sholat masih sama, sudah selesai baca kitab ini sholat masih sama, berarti tidak ada nilai daripada pembelajarannya. Jadi nilai pembelajaran bukan sejauh mana yang sudah dibaca, bukan sebanyak apa kitab yang sudah diselesaikan, tapi sejauh mana perubahan materi pendidikan yang dibaca ke dalam amal ibadahnya. Disiplinkan sholat sesuai dengan rumus yang diatur oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Begitu juga puasa dan lain-lainnya. Nah, buat sebuah kajian terhadap ibadah sendiri supaya bisa menemukan kualitas. Kalau tidak pernah mengkaji, dia tidak akan pernah meningkat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man sabara 'alal qutis syadid." Siapa saja yang bersabar Siapa saja yang bersabar atas makanan pokok yang sulit. Qut, makanan pokok, maksudnya adalah kehidupan. Sabran jamilan, sabar yang bagus.
Sabar yang bagus artinya betul-betul sabar, tidak mengadu kepada siapa-siapa, tidak mencela atas takdir yang ditetapkan Allah. Fasabrun jamil, seperti kesabaran Nabi Yakub alaihissalam. Askanahullahu, itu menempatkan akannya seseorang oleh Allah dari surga Firdaus, haitsu syaa, di mana saja dia mau. Kalau seluruh umat Islam mempelajari sunnah nabinya, bimbingan hidup Nabi yang diberikan oleh Nabi, maka dia tidak akan pernah menemukan celah kesulitan dalam kehidupannya. Kalau kembali ke matlamat yang sama, yaitu kehidupan akhirat. Untuk apa Anda mencari harta dan berusaha menjadi orang kaya? Saya mendapatkan harta, mendapatkan surga dengan harta saya. Zakat saya bayarkan, saya bisa haji, saya bisa umroh, saya bisa buat pondok pesantren, saya bisa buat panti asuhan, saya bisa buat santunan-santunan dan sebagainya. Berarti kan tujuannya surga. Nah, sekarang ada jalan mendapatkan surga tertinggi, yaitu Firdaus, yaitu dengan sabar dan kehidupan yang sulit. Apakah menurut seorang muslim ketemu kehidupan yang sulit? Kalau memang tujuannya surga, dia tidak akan mengeluh. Kenapa mengeluh? Fasilitasnya sudah ada. Kehidupan yang sulit, tinggal amalnya satu, sabar. Tapi apabila lari daripada tujuan, beramal sesuai dengan selera, ya. Kalau amal kita buat sesuai dengan selera kita, maunya kita, saya maunya umroh, saya maunya haji, saya maunya jadi orang dermawan. Sementara dia ditakdirkan masuk surga bukan dermawan, tapi dengan sabar, maka dia akan susah menjalani hidup. Nah, maka Nabi katakan, ajibtu min amril mu'min, aku heran dengan cara hidup orang beriman. Semuanya bisa mengantarkan dia kepada ridha Allah. Insyaallah, punya di sini. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Jadi nggak usah dipikir hidup susahkah atau hidup lapang, hidup mewahkah atau hidup sederhana, hidup miskinkah atau hidup sulit. Kenapa? Karena jalur kehidupan sudah ditulis. Nah, orang mukmin yang cerdas, dia bisa memanfaatkan suatu situasi dan keadaan untuk meraih ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh hadis Nabi, cara memfasilitasi, merubah fasilitas hidup sulit menjadi surga, yaitu dengan ridho. Maka jangan berpandangan rendah kepada orang-orang yang tidak terlihat soleh, berpandangan rendah kepada orang-orang yang tidak terlihat taat, yang amalnya hanya biasa-biasa saja, hidup di kampung-kampung kecil, hidup dengan kesederhanaan, tapi dia tidak pernah mencela dan tidak pernah kecewa atas pembagian nikmat yang Allah berikan. Santai hidupnya, karena makan sehari, nggak makan kan? Alhamdulillah ada sekali makan. Nah, alhamdulillah sudah makan. Ada uang, oh besok kita pikir lagi uang besok. Itu waliullah. Nah, itu ahli Firdaus, bukan ahli jannah, ahli Firdaus. Oh, saya dengan pendidikan agama yang sudah tingkat tinggi, dengan titel yang cukup, dengan busana seperti para auliyaillah, para masyayikh, lalu melihat kehidupan seseorang dengan sesederhana mungkin, hanya jaga sholat 5 waktu saja, kita tidak tahu jangan-jangan maqam dia lebih tinggi karena dinilai adalah dari kondisi hatinya. Ya, kali ini
Hadis berikutnya, Sayyidina Rasulullah SAW bersabda 5 menit lagi untuk terlambat koma 10 menit. Man sudi'a ra'suhu fi sabilillah, siapa saja yang dibuat pusing kepalanya, siapa saja yang dibuat sakit kepalanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahtasab, lalu dia mengharapkan pahala. Ya Allah, jadikanlah sakit kepalaku ini sebagai pahala tambahan bagiku. Nah, kalau diartikan sabilillah mana umum, ternyata Imam Abdul Rauf Al-Manawi menafsirkan fisabilillah itu artinya jihad, ada matikan haji, ada matikan sumpah demikian. Berarti fisabilillah bermakna fisabilillah bermakna orang-orang yang berada dalam kebaikan lalu sakit kepalanya. Nah, cocok tuan-tuan di sini. Sakit kepala lantaran Quran. Sudiha maksuh fisabilillah. Sakit kepala dia menghafal tasbihan, bolak-balik tasbihnya. Sakit kepala dia menerjemahkan. Sakit kepalanya mukallaf. Fakta sama, dijadikan sakit kepala itu ihtisab, mengharapkan pahala, bertawasul untuk mendapatkan pahala, ghufiralahu, itu diampuni baginya seseorang maka qabla dzalik, apa saja yang ada ya sebelum demikian sakit kepala, min dzambi, daripada dosa. Mansurnya anda padi bahwa syahid, siapa saja yang dijatuhkan dari hewan tunggangannya, maka dia dianggap mati syahid, sebagaimana terjadi kepada Sayyidatina Ummi Haram radhiyallahu ta'ala yang ikut pulang bersama suami beliau, jatuh dari kendaraannya, patah lehernya, langsung meninggal dunia dan dia mati syahid. Nabi SAW bersabda, man sholat subha, siapa saja yang sholat dia akan sholat subuh, siapa saja yang sholat dia akan sholat subuh, fa huwa fi dhimmatillah, maka dianya seseorang itu ada dalam lindungan Allah, ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatsba'annakum, maka jangan sekali-kali menuntut akan kalian oleh Allah, mencari akan kalian oleh Allah, bisyai'in min dhimmatihi, dengan sebab sesuatu yang ada dari jaminan atau perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis inilah yang menyebabkan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang gubernur zalim yang tidak berani menghukum orang yang sholat subuh. Di zaman beliau banyak kekacauan-kekacauan, sehingga orang dianggap membuat huru-hara di bawah kepemimpinan ditangkap. Kalau sudah sampai di tangan Hajjaj bin Yusuf, dua keputusannya, kalau nggak mati dipenjara. Nah, sebelum beliau mempenjara, sebelum dia membunuh, dia katakan, kamu tadi ada sholat subuh. Kalau orang itu jawab, saya sholat subuh, orang itu akan dibebaskan begitu saja. Karena beliau meyakini hadis Nabi, orang yang sholat subuh berada dalam perlindungan Allah. Jangan sampai sekali-kali kalian ganggu dia. Kalau kalian ganggu dia, Allah akan cari kalian. Gak berani cari dia Allah. Nah, itu nilai daripada sholat subuh. Dan perlu memperhatikan orang-orang yang sholat subuh jangan pernah diganggu, yang pernah disakiti dan sebagainya. Itu zolimnya gubernur di zaman tersebut, masih ada kesan hadis ke dalam hatinya. Nah,
taat-taatnya umat sekarang itu kesan hadis tidak terlalu ke dalam hatinya, sehingga diceritakan tentang siapa namanya yang mati, Umayyah. Nah, Umayyah bin Khalaf itu yang mengancam Nabi, saya sudah pelihara onta terbaik untuk membunuh kamu. Lalu Nabi katakan, insya Allah saya akan bunuh kamu, Umayyah bin Khalaf. Ngaku-ngaku menjadi dia atau nggak tahu. Akhirnya ketika perang Badar, Umayyah datang dengan tongkat dan tombaknya. Dia cari Nabi Muhammad, mana Muhammad? Kalau hari ini saya tidak ketemukan, saya akan celaka. Datang Umayyah dengan gagahnya, dia pelihara kuda terbaik, makannya gandum supaya kuat memerangi baginda Rasul. Akhirnya Nabi ketika sahabat ingin menghalangi Umayyah, maka Nabi biarkan saja. Nabi ambil tombak di tangan sahabat, dilemparkan kepada Umayyah bin Khalaf, dan gores sedikit di lehernya. Dia berteriak kesakitan dan dia katakan, saya sudah mati di tangan Muhammad. Kemudian dinasihati oleh kawan-kawannya, kenapa kamu cengang sekali? Ini belum seberapa, cuma goresan sedikit saja. Dia katakan, Muhammad pernah bilang dia akan bunuh saya. Pada saat itu saya yakin saya akan mati di tangannya, walaupun hanya diludahi. Ini keyakinan orang kafir di zaman ini. Jangan sampai keyakinan mereka lebih kental dengan sabda Rasul daripada kita yang mengaku umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang antum pelajari, satu sudah cukup. Maka hadis yang dibaca yang lain bermanfaat. Tapi kalau satu itu tidak bisa diterapkan dalam hati, maka berapapun hadis dibaca tidak ada kesan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.